Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Trivena Nela Tambayong dengan NIM 2014201089. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan kelas A2 semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan Escape MKes. Dan dalam video ini, saya akan memuat materi mengenai inisiasi menyusui dini dan pemeriksaan Leopold 1-4. Inisiasi menyusui dini adalah proses untuk memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu 30 menit sampai 1 jam pasca persalinan. IMD atau inisiasi menyusui dini ini adalah awal yang tepat bagi ibu dan bayi untuk memulai ASI eksklusif atau sebelum memulai proses menyusui yang sesungguhnya. Pemberian ASI sangat penting bagi bayi dan ibu karena ada banyak manfaat ASI yang bisa diperoleh. Inisiasi menyusui dini tidak hanya memudahkan proses menyusui ASI, tapi juga menjadi momen perkenalan yang dapat memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Ini karena saat melakukan proses tersebut, ada sentuhan langsung antara ibu dan bayi, alias skin to skin contact. Proses inisiasi menyusui dini membantu bayi yang baru lahir bisa langsung merasakan sentuhan dan aroma yang nyaman dari tubuh ibu. Inisiasi menyusui dini adalah sebuah proses penting untuk membantu melatih kemampuan indera pada tubuh bayi. Prosedur inisiasi menyusui dini atau IMD sebenarnya adalah proses yang sederhana. Setelah tubuh bayi dibersihkan dan diperiksa kondisi kesehatannya, dokter atau tim medis akan langsung meletakkan bayi ke atas dada ibu. Tubuh ibu dan bayi sama-sama dalam kondisi telanjang, sehingga bisa terjadi interaksi langsung antara kulit ke kulit atau skin to skin contact. Prosedur IMD adalah proses dengan lama waktu yang tidak sebentar, terutama selama menunggu bayi bergerak mencari puting payudara ibu. Ketika proses ini berlangsung, ibu tidak disarankan untuk membantu bayi atau sengaja mendorong bayi agar lebih cepat mendekat ke puting. Sebaliknya, yang sebaiknya ibu lakukan selama proses IMD adalah sabar menunggu dan biarkan bayi yang aktif bergerak mencari puting payudara ibu. Biarkan keseluruhan proses interaksi antara ibu dan bayi yang baru lahir selama inisiasi menyusui dini berjalan secara alami. Inisiasi menyusui dini adalah proses yang bukan hanya sekedar memudahkan masa awal menyusui. Di sisi lain, ada berbagai manfaat baik yang akan didapatkan oleh ibu dan bayi selama melakukan inisiasi menyusui dini. Beragam manfaat inisiasi menyusui dini atau IMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan waktu bagi bayi untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, mengurangi rasa cemas pada bayi baru lahir. Yang ketiga, membuat ibu lebih tenang dan bahagia. Yang keempat, meningkatkan motivasi ibu untuk menyusui. Yang kelima, meningkatkan fungsi imun bayi dan manfaat lainnya. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin di trimester 3 kehamilan atau saat kontraksi sebelum persalinan. Posisi bayi di rahim cukup bervariasi dan dapat berubah-ubah sesuai usia kehamilan. Bayi bisa berada dalam posisi kepala di bagian bawah rahim, sungsang atau melintang. Pemeriksaan Leopold dilakukan untuk membantu dokter atau bidan menyarankan cara persalinan yang tepat. Selain itu, pemeriksaan ini dapat membantu memperkirakan usia kehamilan serta ukuran dan berat bayi dalam kandungan. Leopold 1 tujuannya
untuk menentukan usia kehamilan, dan untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Leopold II tujuannya untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Leopold III tujuannya untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong, yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau pap. Leopold IV tujuannya untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Pemeriksaan Leopold merupakan cara sederhana untuk memperkirakan posisi bayi dengan teknik perabaan seperti penjelasan sebelumnya. Meski begitu, tingkat akurasi pemeriksaan ini bisa bervariasi, sehingga mungkin diperlukan pemeriksaan lain untuk memastikan kondisi bayi, seperti USG. Oke, sekian video dari saya yang berisikan materi-materi, kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Buat teman-teman yang akan lulus di tahun ajaran 2022-2023 ini, dan rindu untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi, dan bingung mau masuk kampus di mana dan jurusan apa, ayo bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami menyediakan 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado akan menjadikan seorang sarjana-sarjana yang profesional, kreatif, dan inovatif dalam segala bidang. Sekian video dari saya, kiranya boleh bermanfaat bagi semua yang menonton. Shalom dan terima kasih.